Yo, kembali lagi bersama gue Edwin dalam Opsiana Podcast di episode 18. Oke, episode 18 ini sedikit berbeda karena gue rekaman di outdoor. Biasanya gue rekamannya di indoor atau enggak di rumah gue, dimana ruangannya itu cukup tertutup dan gue rekamannya malam-malam. Sedangkan sekarang gue lagi rekamannya di outdoor, juga bukan malam-malam. Jadi sorry mungkin banyak noise-nya, tapi gue mencoba menghilangkan noise-nya nanti lewat aplikasi edit suara. Semoga noise-nya bisa hilang meskipun gak banyak. Oke, seperti janji gue di episode sebelumnya, gue akan membahas tentang konsep ATM. Konsep ATM itu merupakan singkatan dari amati, tiru, dan modifikasi. Pertanyaannya, sebenarnya konsep ATM itu apa sih? Konsep ATM itu adalah sebuah konsep di mana kita bisa menemukan sebuah hal yang baru atau yang unik dari hal yang udah ada. Di mana untuk menemukan hal unik tersebut atau hal baru tersebut, kita harus meniru dulu hal yang udah ada, kemudian kita memodifikasinya. Well, mungkin orang-orang udah tahu tentang konsep ATM ini karena konsep ATM ini sering banget dibahas dalam seminar-seminar bisnis, dunia-dunia bisnis. Tapi sebenarnya konsep ini itu bisa diterapkan di mana aja dan kapan aja, tergantung kebutuhan. Tapi memang yang banyak itu menggunakan adalah dari dunia bisnis, para pengusaha. Karena untuk memberikan value yang unik, perlu modifikasi dari sesuatu hal atau bisnis yang udah ada dan terbukti, tinggal diubah sedikit aja. Jadi bisa dibilang nggak meniru-niru amat lah secara total. Oke, gue mulai aja pembahasannya. Tapi sebelumnya gue mau bilang dulu bahwa konsep ATM ini bukan cuma bisa diterapkan di dunia bisnis saja, tapi bisa diterapkan di banyak hal. Misalnya, kalian mau buat podcast, tapi kalian bingung, gue bahas apaan ya topiknya? Tema yang gue bawain apa ya? Gimana sih cara gue ngebahasnya? Nah, mungkin dengan konsep ATM ini, kalian bisa menemukan value yang unik yang bisa kalian terapkan di podcast kalian nanti. Well, ayo kita mulai. Jadi, konsep ATM itu dari namanya aja, amati, tiru, dan modifikasi. Dari sini ada 3 step. Step pertama yaitu amati. Artinya kita harus mengamati sesuatu yang udah ada. Yang diamati adalah sesuatu yang udah benar-benar ada dan udah pasti ada. Kalau belum ada ya apa yang mau diamatin? Misalnya, gue mau tampil keren nih. Gimana caranya? Oke, gue coba mengamati orang yang penampilannya udah pasti keren. Oh, bajunya seperti ini. Rambutnya seperti ini. Oh, pakai make up. Tasnya yang model seperti ini. Sepatunya, gue kira Van Toffel, ternyata sepatu kayak gini juga bisa keren. Seperti itu. Tapi kalau misalnya lu mau tampil keren tapi nggak ada orang keren di sekitar lu, gimana caranya lu mau tampil keren atau punya pengetahuan gimana bisa keren? Karena lu nggak punya patokan, akhirnya lu nanti jadi asal-asalan. Kemudian, dari dunia bisnis itu sendiri, misalnya kalian mau buat usaha, ada beberapa hal yang perlu kalian amati dulu sebelum kalian memulai kalau kalian mau menerapkan konsep ATM ini. Hal yang perlu kalian amati adalah 1, yang pasti produknya. Karena apa? Karena produk itulah yang akan kita jual nanti. Lalu apa yang perlu diperhatikan dari produk atau jasa tersebut? Kalau dari produk, kalian bisa memperhatikan bentuk fisiknya dulu. Misalnya, bentuknya seperti apa? Ukurannya seperti apa? Warnanya seperti apa? Lalu kalau dari jasa, mungkin kalian bisa melihat apa yang dia lakukan
untuk memenuhi kebutuhan customernya. Lalu kenapa produk dan jasa ini menjadi hal utama yang perlu kalian perhatikan? Karena biasanya ketika kalian menerapkan konsep ATM ini, hal yang bakal menjadi keunikan dari bisnis kalian adalah produk atau jasa tersebut. Meskipun serupa, tapi kalian akan memodifikasi produk dan jasa tersebut. Untuk memodifikasi produk atau jasa tersebut, yang pasti kalian harus memahami dulu produk atau jasa yang dijual oleh kompetitor kalian. Intinya seperti itu. Lalu yang kedua, cara menjualnya. Tentunya kalau misalnya kalian udah tahu nih produknya seperti ini, kalian udah paham produknya seperti ini, produk atau jasa tersebut bakal jadi nggak berguna kalau misalnya kalian nggak bisa ngejualnya. Ya udah, gimana sih cara ngejual produk atau jasa ini? Kalian amati dulu kompetitor kalian, bagaimana cara mereka menjualnya. Misalnya, toko A itu dia punya toko offline. Sedangkan toko B itu dia juga punya toko offline dan dia juga punya toko online. Lalu kalian amati dulu kondisinya. Ternyata toko A itu setiap hari tokonya rame, banyak banget customer yang datang ke tokonya. Sedangkan toko B itu customer yang datang ke tokonya nggak sebanyak toko A. Tapi barang yang keluar sama banyaknya dengan toko A. Nah, kalian amati nih, bagaimana strategi yang diterapkan oleh toko A. Oke, toko A itu ngelayanin customer-nya cepat. Karena kan customer yang datang banyak. Lalu customer itu nggak mungkin nggak dapat barang. Oh, berarti dia nyetok barangnya cukup banyak. Lalu lu cek toko B. Toko B, customer-nya nggak banyak sih yang datang, tapi kok bisa banyak laku? Lu lihat, oh dia ada pamfletnya. Kalau belanja dari websitenya, kalian dapat diskon segini. Oh, kayak gitu. Menarik. Lalu packagingnya, dia kalau ke packaging produknya itu rapi banget. Nah, dari situ kalian udah dapat nih. Kalau misalnya gue punya produk ini, bagaimana gue menjualnya? Ada strategi dari kompetitor seperti ini. Apakah bisa berhasil kalau gue terapkan? Ternyata mungkin berhasil. Kenapa? Karena kompetitor itu strateginya juga berjalan. Oke, kalian catat. Nah, dari situ kalian udah bisa masuk ke step selanjutnya, yaitu meniru. Kalau ngomongin meniru, artinya apa? Artinya kalian udah tahu barangnya seperti apa, cara jualan seperti apa, ya udah kalian buatnya yang sama persis. Tapi biasanya ketika kita mulai meniru bisnis yang udah ada, kita itu nggak bisa meniru 100%. Kenapa? Karena ketika kita terjun, akan banyak masalah yang akan kita hadapi. Misalnya, ternyata kita itu belum berpengalaman. Karena belum berpengalaman, kita banyak nggak taunya. Meskipun kita udah mengamati nih kompetitornya kayak gini. Kita lihat, oh begini, begini, begini. Oh gampang. Pas dijalanin, pusing. Lalu, banyak masalahnya. Kan yang bisa kita amati itu biasanya cuma yang eksternal, yang bentuknya fisik. Tapi ketika kita menjalaninya, kita berhubungan dengan eksternal dan internal. Manajemennya, keuangannya. Kita nggak bisa memperhatikan tuh, nggak bisa mengamati dari kompetitor kita bagaimana cara mereka memanajemen arus barangnya, bagaimana mereka mengatur keuangannya, lempar duitnya kemana, kita nggak bisa tahu. Karena itu internal dan biasanya rahasia. Makanya kita itu meniru itu nggak mungkin 100% sama. Kecuali lu kerja di bisnis itu, lu udah tahu seluk-beluknya, lu keluar lu bikin yang sama. Itu mungkin. Misalnya contoh nyata, di dekat rumah gua ada salah satu franchise ayam goreng. Lalu setahun 2 tahun pekerjanya itu aja. Dan tiba-tiba suatu hari pekerjanya itu udah ganti. Gue bertanya dong, oh mungkin kurang cocok atau mungkin ada masalah ya. Lalu beberapa bulan kemudian gue lagi jalan nih, tiba-tiba gue ngelihat pekerjanya yang kerja di franchise itu dulu, sekarang dia buat toko ayam goreng itu sendiri. Gue lihat, oh mas bikin ayam goreng juga. Iya nih sekarang saya ini bikin ayam goreng juga. Oh oke deh cobain. Gue cobain. Oke lah, gurihnya sama dengan franchise tersebut. Tapi rasanya beda. Meskipun konsep jualannya itu mirip
dengan franchise tersebut. Kenapa? Karena dari franchise itu, meskipun dia bekerja lama di franchise tersebut, dia mungkin tahu manajemennya, tahu keuangannya, tahu gimana bikin booth, tapi soal rasa atau bumbu itu biasanya dirahasiakan oleh franchise makanan. Makanya dia itu bisa bikin gurih, tapi dia nggak bisa rasanya sama persis dengan franchise tersebut. Baik, kita masuk ke modifikasi. Modifikasi ini bisa dibilang sebuah tahap akhir. Ya iyalah, amati tiru modifikasi tahap akhir. Tahap modifikasi adalah tahap di mana ketika kita udah memahami dan kita udah meniru lalu menjalani, kita mulai menghasilkan value yang unik atau value yang baru dengan cara kita sendiri. Sebenarnya ada alasan ya kenapa konsep ATM ini cukup mudah dilakukan, karena ketika kita meniru bisnis yang udah ada dan kita dihadapkan oleh masalah yang sama, mindset kita dengan mindset bisnis atau kompetitor kita itu kan berbeda. Dan cara penyelesaian masalah kita itu berbeda. Karena berbeda, hasil yang dikeluarkan juga berbeda. Makanya ada yang bilang, jangan pernah mengharapkan hasil yang berbeda ketika lu melakukan dengan cara yang sama. Lalu, bagaimana sih cara untuk melakukan modifikasi tersebut? Cara untuk memodifikasi bisnis atau produk atau hal-hal lain agar kita bisa menemukan value yang unik dan baru, itu bisa dengan banyak hal, banyak cara, dan banyak strategi. Serta banyak juga tools-tools yang dapat membantu kita untuk menemukan value tersebut. Cuma kebanyakan tools yang gue temukan itu tampilannya bentuk visual, sehingga kalau dijelaskan dalam bentuk podcast akan sangat sulit untuk dimengerti. Intinya apa? Intinya adalah ketika kita punya ide, terapkan aja dulu. Lalu, ketika udah menerapkan, kalian validasi ide tersebut. Kalau seandainya udah valid, maka terbentuklah value yang unik dari bisnis kalian atau produk kalian. Cuma memang masalah dari modifikasi ini adalah nggak semua hasil modifikasi atau ide yang udah kita validasi itu bisa bertahan lama. Karena biasanya itu bisa masuk ke dalam model tren. Jadi kalian ngikutin, kalian modifikasi, ternyata trennya udah lewat. Atau memang dari awal udah nggak diterima pasar. Makanya kalian perlu yang namanya melakukan validasi. Kalau udah nerapin ide ini, ternyata customer nggak suka kayak gini, ya udah ganti lagi. Makanya step validasi ide itu cukup penting ketika kita mau menciptakan sebuah value. Karena kita nggak perlu mengalami kerugian yang cukup besar, karena kita masih tahapnya ngetes aja. Dan keuntungan dari modifikasi ini adalah kalian yang pasti udah punya value yang unik. Karena kalian udah punya value yang unik, bisnis kalian mungkin akan dicari oleh banyak customer karena kalian dong yang menawarkan value tersebut. Tapi kalau seandainya modifikasi yang kalian lakukan itu sifatnya kecil, mungkin resikonya ya akan mudah ditiru oleh kompetitor kalian, sehingga bisnis yang kalian lakukan itu malah jadi nggak unik lagi. Makanya ada beberapa modifikasi. Misalnya modifikasi yang dalam tingkatan yang cukup besar atau major. Misalnya kayak cara lu ngatur gudangnya, cara lu ngatur keuangannya, lalu bumbunya, itu kan major tuh. Nah kalau yang minor yang mungkin kayak cara jualannya atau enggak produknya, itu sebenarnya masuknya modifikasi yang minor. Kadang-kadang kan produk yang dimodifikasi itu perubahannya cuma sedikit. Makanya karena sedikit, orang lihat oh bedanya cuma di sini, ya udahlah gue ganti aja lagi. Jadi kelihatan banget nih. Tapi ketika lo melakukan modifikasi secara major atau besar-besaran, orang tuh mikir, wah ini bedanya jauh banget. Gimana ya gue buatnya? Aduh kayaknya modalnya gede deh. Akhirnya mereka itu mundur untuk melakukan modifikasi major. Cuma modifikasi major itu yang pasti benar-benar butuh biaya. Yang kedua, lebih susah dilakukan. Ya karena besar-besaran. Dan itu bisa mempengaruhi bisnis lo secara keseluruhan. Sedangkan kalau minor, biasanya cost-nya itu nggak sebanyak major. Lalu lebih cepat
Dan juga validasinya juga lebih gampang, lebih cepat juga. Namanya juga ngetes dikit-dikit doang. Dan tingkat diterima oleh customer-nya itu juga lebih besar. Nah, itu aja sih yang pengen gue sampaikan di episode podcast kali ini. Dan mungkin tadi bagian modifikasi gue nggak bisa menunjukkan caranya. Karena kebanyakan itu tools yang gue gunakan adalah tampilannya visual. Well, mungkin gue bakal coba buat ya di IGTV. Jadi, buat yang belum follow Opsiana Podcast, kalian bisa follow di Opsiana Media. Cari aja di Instagram. Lalu gue bakal upload tutorial melakukan modifikasi atau konsep ATM ini dengan salah satu strategi yang sering gue gunakan. Tapi mungkin agak lama ya, karena gue perlu buat lagi videonya, gue perlu lagi cari contohnya, riset lagi, karena gue nggak boleh sembarangan juga buat tutorial kayak ginian. Tapi untuk tutorial ini bakal gue pastikan gue bakal bahas 2 topik, yaitu bagaimana cara memberikan value yang unik untuk bisnis kalian, dan bagaimana cara membuat podcast dengan tema yang unik dan menarik. Kenapa? Karena podcast itu merupakan media yang bisa dibilang baru booming di Indonesia saat ini. Dan udah mulai banyak podcaster yang bermunculan. Bisa dibilang pertumbuhannya cukup cepat. Jadi agar kita bisa buat podcast yang menarik dan didengarkan oleh banyak orang, kita perlu membuat sebuah hal yang unik dari podcast kita. Makanya dengan konsep ATM ini dan strategi yang bakal gue terapkan nanti, diharapkan kalian bisa membuat sebuah hal yang mendiferensiasikan kalian lah dengan podcast yang lain. Jadi ditunggu aja. Dan next, buat episode selanjutnya, gue tertarik buat membahas topik teknologi dan manusia. Topik yang mungkin bakal gue bawakan itu adalah artificial intelligence dan kemungkinan artificial intelligence menggantikan pekerjaan manusia di masa depan nanti. Wah, ini topik yang cukup hangat dan sering diperbincangkan di dunia internasional sih. Dan gue jujur di dunia IT gue sangat tertarik di topik bahasan ini. Jadi nantikan aja di podcast episode selanjutnya. Oh well, jadi opsi ada di tangan kalian. Konsep ATM merupakan salah satu cara dari ribuan cara untuk menemukan value yang unik dan baru untuk diri kalian. Jika kalian mau menerapkan, silakan. Jika kalian tidak, silakan. Itu adalah pilihan kalian. Sekian dari gue, Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.